Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fazda Syifra Karin dengan NIM 6701 2020 dari Prodi D3 Sistem Informasi. Baik, pada kesempatan kali ini saya izin menjelaskan cara menggunakan aplikasi Ecliping Kota Pariaman. Baik, saya akan mencoba untuk share screen. Nah, berikut adalah aplikasinya, ya websitenya. Nah, di sini ada Ecliping Pemerintah Kota Pariaman judulnya. Dan di sini ada beberapa menu, ada menu beranda, menu Ecliping, menu tentang, menu kategori dan hubungi. Nah, di sini ada judul besarnya yaitu Clipping Digital Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman. Nah, di sampingnya ini adalah beberapa clipping yang sudah ditambahkan beserta dengan gambarnya. Nah, di bawahnya ini ada eh, judul berita online yang ditambahkan oleh media. Nah, di sini juga bisa kita eh, tekan dan akan menampilkan berita online-nya sesuai dengan judul yang kita tambahkan. Baik, kita kembali lagi kepada websitenya. Di sini ada clipping per tanggal. Clipping per tanggal ini adalah kumpulan beberapa clipping sesuai dengan tanggal yang sama dari beberapa media. Contohnya seperti tanggal 09 November 2022. Kita coba lihat. Di sini menampilkan dua buah clipping dari padangtime.com. Ini sebenarnya dari beberapa media, tetapi untuk tanggal 9 November hanya ada media Padang Time yang baru ditambahkan datanya. Baik, ada juga 01 November. Nah, di sini ada Padang Time juga dengan tanggal yang sama. Baik, kita lanjut kepada clipping per media. Ini adalah kumpulan beberapa clipping dari satu media saja. Jadi contoh kita coba buka media minangkabau.com. Nah, di sini ada 3 clipping yang sudah ditambahkan dari dengan tanggal yang berbeda. Di sini juga ada tanggal, ada kategori, ada media, dan jurnalis. Oke. Untuk footernya ada judul Diskominfo Kota Priaman, ada alamatnya, ada nomor telepon dan email. Nah, popular news ini adalah data-data clipping yang ditambahkan. Selanjutnya ada kategori, ini adalah kategori yang sudah ditambahkan. Nah, di sampingnya juga ada logo Kota Pariaman beserta judulnya Pemerintah Kota Pariaman. Lanjut kepada menu Ecliping. Untuk menu Ecliping ini eh, kita bagi menjadi beberapa media, kita munculkan semua media beserta edisi-edisi clippingnya. Nah, di sini ada edisi klip di media padangtime.com, ada edisi clipping pada tanggal 30 Oktober 2022. Coba kita lihat. Nah, di sini hanya ada satu clipping yang ditambahkan untuk tanggal 30 Oktober. Dan kita coba juga lihat di media lainnya, yaitu media Minangkabau ada 16 Februari dan cuman ada satu juga.
clippingnya yang baru ditambahkan. Begitu juga selebihnya. Oke, kita lanjut kepada menu tentang. Nah, di sini menjelaskan tentang kota Pariaman, clipping kota Pariaman. Kita lanjut kepada kategori. Di sini ada di sini menampilkan kategori-kategori yang sudah ditampilkan, yang sudah ditambahkan. Eh, nah, lanjut kepada hubungi. Nah, di sini terdapat ada alamat Diskominfo-nya, ada email Diskominfo dan nomor telepon Diskominfo. Gitu. Baik, kita lanjut kepada login untuk menambahkan data. Nah, di sini eh, kita coba untuk login sebagai admin. Untuk mencoba login sebagai admin, kita menggunakan username Neo dan passwordnya Neo juga. Oke, kita login atau enter saja. Nah, di sini terlihat kita langsung masuk ke dashboardnya dan terlihat ada total clippingnya ada 18, total jurnalisnya ada 3, total media 29, dan total kategori clippingnya ada 12. Nah, di sini juga terdapat judul-judul dari clipping yang sudah ditambahkan. Kita lanjut kepada data clipping. Nah, di sini menampilkan judul, tanggal, kategori clipping, ada media, ada jurnalis, dan lokasi upload atau gambarnya. Gambar dari clipping yang sudah ditambahkan. Kita coba view. Kita coba view. Nah, seperti ini. Dan di sini terdapat status publish-nya itu adalah public. Oke. Di sini juga terdapat update, ada delete, dan ada print. Juga bisa di print. Nah, kita coba tekan printnya. Nah, di sini juga bisa keluar printan dan langsung kita bisa cetak. Nah, begitu juga selebihnya dari beberapa data clipping yang sudah kita tambahkan. Di sini juga kita dapat mencari clipping, data clipping sesuai dengan tanggal atau kategori clippingnya atau medianya. Contoh kita ambil, kita cari nih kategori data clipping yang menggunakan kategori ekonomi dan bisnis. Nah, kita cari. Nah, lumayan banyak ya ini. Ada 5. Nih. Nah, di media. Sesuai media juga bisa dan sesuai tanggal juga bisa. Nah, kita lanjut kepada tambah data clipping. Nah, di sini kita untuk menambahkan data clipping, kita dapat menambahkan judul, menambahkan media yang sudah di drop down juga. Dan kita bisa pilih kategori clippingnya juga. Dan kita sudah bisa menambahkan tanggal. Dan sesuaikan saja, ada jurnalis juga. Dan juga status publish-nya juga bisa kita atur ditampilkan atau tidak ditampilkan. Nah, di sini kita bisa uh, drop atau kita tekan aja juga bisa untuk menambahkan gambarnya. Seperti itu. Dan kita save. Kalau sudah di save akan akan ditambahkan di paling bawah ini. Di sini juga kita bisa edit, bisa dihapus juga lewat sini. Lanjut kepada kategori clipping. Di sini sama seperti data clipping juga. Di sini menampilkan jenis clippingnya saja dan bisa di view juga. Dan bisa diupdate juga. Kita update. Di sini langsung kita buat aja jenis kategorinya juga.
Di sini tinggal tambahkan kalau jika ingin menambahkan kategori. Dan lanjut kepada data jurnalis. Nah, di data jurnalis ini kita bisa mencari juga nama yang misalkan Taci. Siapa aja nih yang namanya Taci? Taci. Oke, kita cari. Terlihat ada tempat tanggal lahir, ada medianya apa, ada dia jabatannya apa gitu ya. Atau medianya aja bisa juga. Oke, kita tambah data jurnalis. Kita coba ya, kita lihat. Nah, di sini dia meminta untuk ID jurnalis, ada nama jurnalis, ada tempat lahir, ada tanggal lahir, dan disediakan tanggalnya. Tinggal pilih saja. Dan alamat, ada HP WhatsApp, ada media, kita ada pilihan medianya juga, ada wilayah, ada jabatan. Dan kita tinggal save lah, save saja. Nah, ini juga bisa dapat kita tampilkan atau kita view, kita lihat data lengkapnya. Nah, si Taci ini nama jurnalisnya Taci. Nama jurnalis ada Taci, tanggal lahirnya, tanggal tanggal lahir, tempat lahir, alamat, nomor WhatsApp-nya, medianya, wilayah jurnalis, dan jabatan jurnalisnya. Seperti itu. Di sini juga bisa diupdate dan di-delete. Lanjut pada data media. Di data media juga kita sudah menambahkan data-datanya. Nah, di sini juga kita mau mencari nama media juga bisa. Kita tinggal tulis saja media apa yang kita mau cari dan tinggal cari. Nah, terlihat ada Padang Pariaman. Pariaman.go.id. Seperti itu. Nah, di sini juga kita bisa tambahkan data. Nah, di sini diminta untuk nama medianya, jenis medianya apa, nilai kontraknya berapa, minimal jumlah beritanya berapa, dan harga per beritanya itu berapa juga. Terus tinggal save gitu. Gitu. Dan di sini juga bisa view ya, bisa di view juga. Dan lanjut kepada profil user, ini profil user admin ya, bisa diganti juga namanya nantinya, dan time zone-nya di mana gitu ya, bisa kita update. Nah, untuk user admin, ini khusus juga di admin juga. Nah, di sini kita bisa menambahkan user-user. Nah, di sini contohnya ada user verifikasi, verifikator, ada user media. Ya, nah seperti itu. Lanjut kita kepada kita pindah user. Kita mencoba sebagai user media. Nah, contoh kita menjadi user media Minangkabau News. Minangkabau News itu disetting passwordnya 2020. 20, 20, 20. Oke, kita login. Ya, oke, kita login dan masuk ke dashboardnya. Selamat datang Minangkabau. Di sini ada menu berita online dan kwitansi atau SPJ. Nah, ini kita lihat berita online-nya. Di sini menampilkan, oke, mantap. Di sini menampilkan ada judul beritanya, ada URL beritanya, ada tanggal publishnya kapan, ada statusnya juga sudah diverifikasi atau belum. Dan verifikasinya itu tanggal berapa, seperti itu. Nah, di sini juga sama, kita bisa mencari sesuai dengan tanggal publish, statusnya juga. Statusnya itu
belum verifikasi atau sudah verifikasi, kita juga bisa lihat. Ya, sudah verifikasi dari tadi. Nah, gitu ya. Kalau yang belum, ada nggak ya? Tuh, ada ternyata ya. Gitu. Nanti verifikasinya tuh oleh verifikator. Nanti kita lihat juga sebagai verifikator. Kita login sebagai verifikator juga. Lanjut kepada berita online-nya. Di sini terdapat ada judul berita, berita, tanggal publish, statusnya. Nah, kalau kita view, nah di sini lebih banyak lagi data-datanya, yaitu judul beritanya, URL beritanya, ada tanggal publishnya, ada media, ada status, ada create up-nya kapan, terus update-nya kapan juga, terus oleh siapa gitu ya, dibuatnya sama yang diupdate-nya. Di sini juga ada icon update dan delete. Untuk tambah data, bisa dilihat di sini kita cukup menambahkan judul berita, URL berita, dan tanggalnya. Nah, lanjut kepada kwitansi. Nah, di sini kita juga bisa mencari ya kwitansinya tuh. Nah, coba kita tambahkan data. Nah, sini kita cukup menambahkan tahun saja, misalnya 2022, terus dari bulannya misalkan Desember. Nah, cari media ini hanya tersedia kita misalkan seperti ini, kita eh, loginnya sebagai media Minangkabau. Dan di media ini juga hanya terdapat media yang sedang kita sedang kita loginkan. Dia hanya terdapat Minangkabau saja. Dan otomatis sudah ada total bayar, sudah ada nilai kontraknya, minimal berita per kontraknya, harga per beritanya, jumlah beritanya, dan total bayarnya berapa gitu ya. Seperti itu. Nah, tinggal kita simpan dan tinggal kita simpan. Hasilnya. Nah, sudah sudah kita simpan dan hasilnya seperti ini. Langsung ke view-nya ya. Di sini ada dapat diupdate juga, bisa dapat di delete juga. Di sini dapat kita bisa dicetak. Ini kan ada informasinya, kita belum cetak ya. Kalau kita tekan cetak, dan nanti akan berubah seperti sudah dicetak ya informasinya. Oke. Di sini juga dapat di-view-kan, bisa dapat di-update, bisa dapat di-delete. Seperti itu. Lanjut kepada verifikasi. Kita lanjut kepada user verifikasi dari verifikator ya, kalau usernya. Verifikator dengan password 19 19 19. Login. Nah, di sini langsung ke dashboardnya. Selamat datang verifikator. Nah, di sini nah, dapat semua berita online dari beberapa media yang perlu diverifikasi. Nah, seperti ini. Dan di sini kita dapat verifikasinya. Kalau kita verifikasinya akan berubah. Nanti akan berubah seperti yang di atas. Sudah terverifikasi dan langsung muncul tanggalnya. Tanggal kapan kita verifikasinya. Seperti itu. Nah, oke. Oke. Baik. Nah, baik teman-teman.
kita stop share. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.